Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pasukan militer yang dipimpin Rusia akan mulai menarik mundur pasukannya dari Kazakhstan dalam waktu 2 hari ke depan, setelah memenuhi misi utamanya menstabilkan Kazakhstan setelah kerusuhan parah meletus pekan lalu. Demikian pernyataan itu disampaikan Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, pada Selasa 11 Januari kemarin. Pekan lalu, Tokayev meminta CSTO, yaitu Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif Pecahan Uni Soviet, yang dipimpin oleh Rusia, untuk mengirimkan pasukannya ke Kazakhstan. Tokayev menyebut kerusuhan itu sebagai upaya kudeta. Sehari sebelumnya, dia mengatakan jumlah pasukan CSTO yang dikerahkan sebanyak 2030 prajurit, ditambah 250 unit perangkat keras militer. Tapi, media barat ada yang menyebut CSTO mengirimkan sekitar 19.000 tentaranya ke Kazakhstan. Misi utama pasukan penjaga perdamaian CSTO telah berhasil diselesaikan, kata Tokayev kepada parlemen melalui panggilan konferensi video, seperti dilansir Reuters. Dalam waktu 2 hari, penarikan terhadap kontingen penjaga perdamaian CSTO akan dimulai. Proses penarikan kontingen akan memakan waktu tidak lebih dari 10 hari, imbuhnya. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin mengatakan pengerahan itu sangat penting. Dia mengklaim kemenangan dalam membela Kazakhstan dari apa yang dia gambarkan sebagai pemberontakan teroris yang didukung asing. Pihak berwenang Kazakhstan mengatakan ketertiban sebagian telah dipulihkan di negara berpenduduk 19 juta jiwa itu, dan hampir 10.000 orang ditangkap karena kerusuhan dan penjarahan, serta pencarian para perusuh lainnya saat ini sedang berlangsung. Pihak berwenang Kazakhstan mengatakan unjuk rasa damai menentang kenaikan harga BBM itu dibajak oleh kelompok-kelompok yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Beberapa pengamat Asia Tengah mengatakan pertikaian intra-klan di antara elit kaya negara itu mungkin memainkan peran utama dalam kekerasan paling mematikan dalam 30 tahun kemerdekaan Republik bekas Soviet itu. Pasukan CSTO ketika pertama kali tiba langsung dikerahkan ke pusat ibu kota, memicu spekulasi di kalangan para pengamat bahwa misi mereka sebenarnya adalah untuk melindungi rezim pemerintah Kazakhstan dan Presiden Tokayev di saat dia tidak dapat sepenuhnya mempercayai pasukan keamanannya sendiri. Tokayev memecat Karim Masimov yang saat itu menjabat sebagai Kepala Komite Keamanan Nasional atau NSC pada 5 Januari. Masimov kemudian ditahan karena dicurigai melakukan makar. Kalau di Indonesia, posisi Masimov ini sama dengan posisi Kepala Badan Intelijen Negara alias Kepala BIN. Kepada parlemen, Tokayev mengatakan NSC tidak hanya melewatkan ancaman yang membayangi, tetapi juga gagal bertindak dengan benar selama kerusuhan. Di beberapa kota, Kepala Departemen Komite Keamanan Nasional, meskipun memiliki persenjataan tempur yang cukup, malah berlari meninggalkan gedung mereka dan meninggalkan senjata api dan dokumen rahasia, katanya. Tokayev tidak menyebutkan tersangka baru dalam kerusuhan itu, tetapi mengatakan latar belakang unjuk rasa diciptakan oleh kegagalan negara untuk memerangi kemiskinan dan memastikan distribusi pendapatan yang adil. Dia mengisyaratkan dia ingin presiden pendahulunya, yaitu Nursultan Nazarbayev, yang memimpin Kazakhstan selama hampir 3 dekade sebelum mengundurkan diri pada 2019 untuk berbagi kekayaan dengan publik dengan memberikan sumbangan rutin ke Yayasan Amal. Berkat presiden pertama kita, sekelompok perusahaan yang sangat menguntungkan muncul di negara ini, serta sekelompok orang terkaya dunia menurut standar internasional. Saya pikir sudah waktunya mereka membayar iuran kepada rakyat Kazakhstan dan membantu mereka secara sistematis dan teratur, imbuhnya. Nazarbayev yang pada 2019 memastikan Tokayev akan menggantikannya sebagai presiden, tapi ketika mundur, dia tetap memegang kekuasaan besar sebagai ketua Dewan Keamanan. Dan akhirnya, posisi itu juga diambil alih oleh Tokayev pada minggu lalu. Itulah sedikit kisah dan lika-liku aksi percobaan kudeta yang gagal yang terjadi di Kazakhstan. Hanya perlu sedikit pemantik dan momen yang pas untuk memicu rakyat menggulingkan pemerintahan sah negaranya sendiri. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh sutradara yang sudah sangat berpengalaman. Berikan komentar Anda.